Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Mulyo Budi Setiawan SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Digitalisasi Pengelolaan Aset Koperasi Desa Wisata Candi Rejo melalui Sistem Informasi dan Aset. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindi Devi Oktavia dengan NIM 210534008. Digitalisasi merupakan suatu dampak dari Society 5.0. Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan dengan cara yang lebih cerdas. Society 5.0 ini merupakan gambaran masa depan di mana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagi generasi muda, adanya Society 5.0 ini merupakan tantangan dan peluang untuk berperan aktif dalam mengarahkan perjalanan masa depan. Namun, apa yang membedakan Society 5.0 ini adalah fokusnya pada kemanusiaan. Ini adalah era di mana teknologi memiliki kecerdasan buatan. Internet of Things dan Big Data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial. Dengan adanya Society 5.0, manusia merancang sebuah teknologi untuk membantu kelancaran hidup mereka, baik di lingkungan sosial maupun di ranah pekerjaan. Digitalisasi merupakan salah satu dampak karena adanya Society 5.0. Digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk cetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Teknologi digital ini merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi digital, seperti sistem informasi dan aset. Manajemen aset merupakan pengelolaan infrastruktur pendukung operasional pada suatu instansi. Selama ini, sistem pengelolaan aset yang ada di Koperasi Desa Wisata Candi Rejo masih menggunakan cara konvensional dengan melakukan pencatatan secara manual. Cara ini rentan terhadap kehilangan aset karena tidak terkontrol. Untuk itu, diperlukan perangkat lunak digitalisasi sistem informasi dan aset. Digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem informasi dan aset yang diterapkan di Koperasi Desa Wisata Candi Rejo diharapkan mampu membantu pengelolaan aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah pengelolaan aset di Koperasi Desa Wisata Candi Rejo masih dilakukan secara konvensional. Kemudian adanya sistem informasi dan aset merubah pengelolaan aset yang secara konvensional tadi menjadi secara digital. Lalu, setelah diterapkannya sistem informasi dan aset, dilakukan uji beda. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan sistem informasi dan aset? Dalam metode penelitiannya, penulis melakukan pengumpulan data aset dari Koperasi Desa Wisata Candi Rejo dibantu dengan anggota Koperasi Desa Wisata Candi Rejo. Kemudian menerapkan sistem informasi dan aset dibantu dengan anggota Koperasi Desa Wisata Candi Rejo. Setelah penerapan sistem informasi dan aset, peneliti melakukan wawancara kepada anggota Koperasi Desa Wisata Candi Rejo sebanyak 30 anggota. Setelah datanya diambil, peneliti melakukan analisis data dengan bantuan software SPSS. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Ini merupakan laman login dari sistem informasi dan aset. Setelah melakukan penerapan sistem informasi dan aset, dilakukan uji beda pilot sample t-test dengan bantuan software SPSS, di mana dapat dilihat hasil signifikansi sebesar 0,00. Dapat ditarik kesimpulan jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil uji beda dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi dan aset untuk pengelolaan aset Koperasi Desa Wisata Candi Rejo sangat bermanfaat. Digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem informasi dan aset sangat mempermudah anggota koperasi dalam pengelolaan serta mengklasifikasikan aset berdasarkan kondisinya dengan mudah. Penerapan sistem informasi dan aset secara umum dapat
memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam pengelolaan aset serta ketelusuran aset agar lebih optimal. Implikasi secara manajerial, khususnya bagi para pengelola Koperasi Desa Wisata Candi Rejo, bisa digunakan sebagai dasar-dasar pengambilan keputusan manajerial. Misalnya dalam memperhitungkan nilai ekonomis sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa. Hal yang tidak kalah penting adalah terus mengoptimalkan kompetensi SDM-nya yang mengoperasikan sistem informasi dan aset ini, agar sistem ini dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka pengelolaan aset Koperasi Desa Wisata Candi Rejo.